Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membuat desain rumah. Digeser. Oke, sesuai babnya, sesuai di modul. Setelah layout dan etiket, kita akan membuat denah rumah. Denah rumah ini merupakan project sebelum UTS untuk mahasiswa di Prodi Teknik Pendingin dan Tata Udara pada mata kuliah gambar teknik dan CAD. Nah, kita akan membuat denah rumah kurang lebih seperti ini. Memang agak panjang, ini harusnya di 2 pertemuan, jadi teman-teman nanti kalau belum selesai bisa di save filenya, kemudian dilanjut di pertemuan kedua sebelum UTS. Kita akan langsung membuat, langkah-langkahnya sudah ada di modul, jadi tinggal ngikutin. Di sini boleh ngikutin warnanya bisa ngikutin bebas, ataupun menggunakan warna sendiri juga bebas, asalkan kalau bisa warnanya itu, karena backgroundnya ini putih, backgroundnya hitam, maka usahakan gunakan warna-warna yang cerah kalau di background hitam. Jangan menggunakan warna yang terlalu gelap seperti biru yang dongker banget. Kalau menggunakan biru, saran saya biru yang elektrik atau biru yang Tosca. Kemudian kita buat semua layer ini. Pertama kita buat layernya dulu. Layernya ini semua dibuat kecuali yang default itu 0 sama div point. Div point di sini otomatis akan muncul jika kita menambahkan dimensi. Jadi kita nggak perlu bikin layer div point, cukup 0 aja. 0 as, dimensi, dinding, lantai, mekanik, pintu, jendela, taman, teks, sama utilitas. Kita akan buat layernya dulu menggunakan layer properties. Dimensi lantai, maaf ini dinding aja. Pintu, jendela, lantai, mekanik, taman, teks, utilitas. Dinding, pintu, jendela, dimensi as, dimensi lantai, mekanik, kurang teks. Oke, kalau sudah kita setting untuk warna dan jenis garisnya atau line type-nya. Warnanya untuk as tadi warna kuning,
dimensi biar putih, dinding warna abu-abu, kemudian lantai ini warna Tosca, mekanik putih, pintu jendela hijau, taman teks utilitas putih, utilitas biru. Kemudian jenis garisnya semuanya continuous kecuali as ini putus-putus. Yang as kita ganti, kita pakai das aja, das. Belum diklik. Ini kalau sudah disetting, kita bikin yang pertama, yakni asnya dulu. Dari sini as itu kayak batasan awal dari desain rumahnya. Jadi yang dibuat yang sebelah kiri dengan ukuran yang ditunjukkan sebelah kanan. Jadi teman-teman nggak perlu membuat dimensinya, yang hanya membuat asnya aja yang seperti sebelah kiri, sebelah kanan ini hanya untuk menunjukkan dimensinya aja. Jadi ini saya mulai dari ujung kanan ke kiri 9.500, kemudian ke atas ini totalnya adalah 4,5 tambah 4,5 9.000, 9 tambah 6 15.000, jadi 9.500, ke atas 15.000, kemudian ke kanan 11.000, terus di endpoint. Pakai line, luruskan 9.500. Karena dia terlalu besar nanti kita akan geser. Kemudian ke atas 15.000. Nah, ini kita akan geser karena melewati originnya, biar nanti desainnya tidak terganggu dengan garis originnya, maka kita geser aja. Kemudian ke kanannya 11.000, terus di endpoint. Ini untuk luarnya, garis luar tanahnya. Kemudian untuk luas bangunnya, kita pakai offset aja ke atas 4.500, kemudian ada sedikit di sini 500, jadi 4.500, kemudian 3.000, 3.000, 4.500. Kemudian 3.000 lagi, kemudian 4.500, sisanya 4.500. Kemudian ini ada ke atas, dari sini ke atas 1.500, dan dari sini di offset sedikit 500. Kemudian ini ke atas 1.500. Kemudian offset ke kanannya ini 3.000, 3.000, 2.000. 3.000, terus 3.000 lagi, selanjutnya 2.000. Sisanya kita trim.
lebih seperti ini. Untuk detail ininya agak menjorok ke dalam, ininya nggak ada, tengah nggak ada. Kurang lebih seperti ini. Nah, ini ada 2 kamar tidur, ini ruang keluarga, 1 kamar mandi. Oke, sudah mirip ya teman-teman. Nah, ini kan sebenarnya garis putus-putus tapi tidak terlihat. Jadi ini kita ubah scale-nya biar lebih terlihat menggunakan properties, line type scale-nya coba kita ubah ke angka 100, terlalu besar, mungkin ke 50 biar lebih terlihat, karena sebenarnya dia putus-putus. Kalau sudah selesai, kita ke layer dinding. Kita akan menggunakan dinding. Di sini dinding dia menggunakan M-line. Di sini kan menggunakan opsi M-line, yakni multi line dengan lebarnya 150. Jadi dia memiliki lebar kanan kiri 150. Jadi kita nggak perlu bikin 2 garis, tapi kita cukup menggunakan 1 garis. Nanti dia akan offset kanan kiri dengan lebar totalnya 150. Ini saya gunakan M-line. Nah, ini multi line. Scale justification-nya kita pilih 0, artinya nanti dari tengah. Kemudian scale-nya kita jadikan 150 karena lebarnya 150. Dan dia yang di dinding itu semuanya kecuali depan, karena depan ini untuk garasi, nggak bisa di dinding. Jadi kita akan dinding semuanya kecuali garasi depannya. Lanjut temboknya, kita mulai dari ujung garis, jangan sampai keliru garisnya, pastikan garisnya tepat. Kemudian nah ini kan sudah ada M-line itu multi line teman-teman. Nah, tadi kan kita pilih 0 itu artinya dia di tengah. Kita mulai dari titik tengahnya, nanti garisnya akan membuat garis di kanan dan kirinya atau atas bawahnya. Jadi kalau kita pilih titik di sini awal tadi kan dari titik awal ini, titik endpoint ini, maka dia akan membuat garis di atas dan di bawahnya. Kalau kita bikin garis dari atas dari bawah ke atas, maka garisnya ada di sebelah kanan dan kirinya. Begitu teman-teman. Nah, M-line ini akan kita hatch. Sebelum hatch ini kan dia masih lubang, jadi kita harus tutupin dulu. Asnya kita matikan dulu. Kita pilih semua dindingnya, kita pilih semua, terus kita explode. Nah, dia akan garisnya akan jadi satu-satu. Kalau tadi kan jadi kesatuan, ini akan terpisah.
Setelah itu kita akan tutupin setiap ujung-ujungnya agar bisa kita hatch. Kalau kita nggak menutupin setiap ujungnya, maka akan kesulitan untuk memberikan hatch-nya. Nah, kita akan coba hatch. Kita isi hatch dengan pilih yang solid, karena kita mau dia ini. Nah, kalau muncul error seperti ini berarti ada beberapa titik yang terbuka, jadi harus ditutup. Jadi kita cancel dulu. Kita double dulu pakai polyline biar bisa di hatch. Saya double menggunakan polyline, garisnya garis yang luar dulu. Nah, ini kita hatch menggunakan solid. Nah, dia mau. Jadi kalau teman-teman nge-hatch ternyata ada error, maka kita harus menutupnya terlebih dahulu. Kemudian kita hatch dulu semuanya. Nah, ini sudah terhatch semua. Terus kita tampilkan lagi asnya. Oke, semua dinding sudah di hatch. Selanjutnya kita ke pintu jendela. Pintu jendela ini bisa menggunakan blok atau bisa menggunakan langsung aja, tapi nanti tinggal di copy paste. Di sini ukuran jendelanya adalah 800 dengan daun pintunya 50. Jadi total 800, daun pintunya 50, lebarnya mengikuti dinding ya, ini 150. Kita buat dulu dinding dan pintu dan jendelanya. Kita aktifkan pintu jendela, kita gunakan line panjangnya 800, lebarnya 150, 800 lagi, terus ditutup. Nah, ini kita offset sejauh 50. Ini untuk daun pintu dan daun jendelanya. Nah, ini kita buat jendelanya dulu. Jendelanya itu seperti ini, terus tinggal ditambahkan di garis tengahnya. Ini untuk kacanya. Ini adalah jendela. Untuk pintunya sama, kita copy, cuma nanti ada perbedaan. Untuk pintunya ini kita trim dulu. Nah, dia kita rotate.
90 derajat, terus kita move, pindahkan ke sini. Lebar pintunya ini adalah 70. Tidak disebutkan di sini ya. Maaf, 40. Kita offset sejauh 40. 150, 70, maaf, 70 kebesarannya. Cukup ya. Terus kita tutup. Nah, kita buat jalur buka tutup pintunya. Jalur ini untuk memastikan bahwa tidak ada utilitas yang diletakkan di jalur buka tutup pintu, karena akan mengganggu saat nanti kalau misal dibangun ternyata diletak meja di depannya. Ini akan mengganggu posisi pintunya. Jadi kita harus tentukan jalur buka tutup pintunya. Kita gunakan arc, pakai start, center, end. Start, center, end. Atau kebalik, dari startnya dari sini, start, center, kebalik. Startnya dari bawah, center, titik pusatnya, endnya di sini. Nah, ini sudah jadi pintu dan jendela. Akan tetapi di sini dijelaskan bahwa pintu jendela ini harus menggunakan wipeout. Nah, kita gunakan tools wipeout untuk menghilangkan warna jendelanya di sini. Jadi seolah-olah kita nggak perlu menghapus, tapi cukup diberikan wipeout, dia akan menutupi objek yang ada di bawahnya. Kita gunakan wipeout. Di sini pilih yang frame-nya kita buat off, kemudian kita pilih wipeout lagi. Tadi untuk setting frame-nya, kemudian kita pilih wipeout dari sini. Nah, kita kelilingkan dari mana sampai mana. Nggak mau ya, kita buat dulu wipeout.
saat kita enter ini kan akan hilang ya teman-teman. Nah hilang ini sebenarnya garis yang tadi itu nggak hilang, tapi karena ketutup sama wipeoutnya ini. Sedangkan wipeoutnya ini kan ada di atas dari jendelanya. Kita perlu order dulu, draw order, send to back atau send to under off. Ini kita pilih terus send to back. Nah ini kalau teman-teman perhatikan, kalau teman-teman nyalakan gridnya, di bawah wipeout ini tidak ada gridnya, berarti wipeout ini di atasnya grid, cuman dia di bawahnya pintu jendela ini. Nah ini kita jadikan satu agar tidak kita grupkan agar tidak terpisah satu sama lain, sehingga saat kita copy paste antara wipeout dan jendelanya itu jadi satu. Kemudian yang pintu juga sama, kita gunakan wipeout, kita pilih framenya, terus enter, kita pilih wipeoutnya, kita draw send to back, dan setelah itu kita group. Nah pintu sama jendela sudah jadi, tinggal kita copy paste dan kita letakkan sesuai dengan yang ditunjukkan di gambar. Untuk posisinya yang jendela dia ada di tengah, jadi ini kita copy, kita letakkan dekat dengan objeknya dulu, yang di sebelah sini. Kita matikan jika mengganggu di sini, kemudian di atas 2, di bawah 2, di atas ada 2, di bawah juga ada 2. Atau teman-teman jika kesusahan bisa nanti ini kan seperti mirror ya, jadi cukup satu aja, nanti tinggal di mirror. Sedangkan ini seperti copy, jadi bisa di copy aja. Jadi yang bawah nanti kita akan pakai perintah mirror dan copy. Nah untuk di sininya kita akan buat garis bantu dulu dari tengah sini ke ujung sini. Nah ini kan ada garis bantu, ini untuk mempermudah kita meletakkan jendelanya. Kita copy, kita move aja, pilih centernya, pilih midpointnya. Nah saat kita letakkan dia pas di tengah dan garis bantunya tadi kita hapus. Untuk pintunya kita copy, sama di sini. Yang di sini dia posisinya seperti ini, berarti dia kita rotate derajat. Nah, harusnya kan seperti ini, cuma dia kebalikannya, dia jadinya kayak gini. Jadi kita mirror, habis kita rotate, kita mirror
mirrornya dari sini ke sini aja, dari ujung-ujungnya. Kemudian saya hapus. Kalau sudah, ini saya pindahkan. Saya titik acuan gampangnya, karena dia berada di pojok sini, berarti ujung daun pintu yang sininya, ujungnya ini saya jadikan titik acuannya ke ujung nih. Kenapa dia tidak terlihat? Maka kita draw outer, bring to front. Nah, itu teman-teman. Untuk pintu dan jendela sini, ini kita mirror aja. Kita mirror, gunakan midpoint di sini. Oh, kalau nggak ada, dari midpoint di sini aja. Terus jangan dihapus. Nah, dia akan ke mirror ujungnya sebelah sini. Untuk pintu yang atas, yang belakang, maaf, di daerah belakang ini dia berjajar pintu, jendela, tapi pintunya kita harus mirror. Jadi ini kita mirror dulu. Nanti setelah di mirror, kita letakkan, kita move. Karena dia acuannya yang sini, berarti dari daun pintu yang bawah. Gunakan endpoint ke ini. Kemudian jendelanya sama, kita move ke ujung pintunya. Jendela satunya juga sama, kita move ke ujung satunya. Kalau sudah, kita copy ke yang bawah seperti ini. Ini kita copy 1, 2, 3, kita copy. Nah, karena titik acuannya dia bagian dalam, ini menggunakan yang bagian atas ini. Kalau sudah jadi, tinggal pintu yang sebelah sini kita copy dari pintu ini. Kemudian untuk yang di kamar mandi, cuma posisinya perlu kita rotate, dia masuk ke dalam, berarti ini kita rotate. Kurang lebih seperti ini. Titik acuannya, pintu dan jendela sudah jadi. Kita hapus aslinya, kurang lebih seperti ini. Kemudian selanjutnya kita ke layer lantai. Terdapat 3 jenis lantai yang digunakan, antara lain untuk pintu di depan sini di teras, kemudian di teras belakang, dan di kamar mandi. Di teras depan ini tipenya seperti lantai kecil, lantai batu bata. Di belakang, teras belakang ini tipenya beda lagi, dan sebelahnya lagi beda. Untuk jenisnya ada di sini, teman-teman. Jenis dan ukurannya ada di sini. Kita bikin frame-nya dulu. Untuk yang di belakang ini ukuran 1500 kali 3000. Berarti kita dari ujung pintu 3000 ke bawah, seterusnya. Dari sini dulu kita gunakan polyline agar bisa di
berikan hatch. Nanti kita gunakan hatch, kita gunakan polyline, ukurannya 3000 ke bawah, pakai perpendikular ke ujung 3000 lagi, ini otomatis 1500. Kemudian untuk yang di kamar mandi, kita ikutin tiap ujung-ujung endpoint, kita gunakan aja endpointnya. Kita gunakan polyline, tadi lupa. Kita pilih, terus kita join. Oke. Terus yang depan ini polyline dia ngikutin, berarti dari sini ke bawah 2000, dari ujung kita gunakan polyline 2000, terus kita lurus aja, gunakan perpendikular ke atas, ujung depan pintu, terus endpoint. Nah, ini yang di bagian teras depan, teras belakang, dan kamar mandi. Tinggal kita hatch. Hatchnya untuk yang teras belakang kita gunakan tipe gravel dengan scale 100. Kita gunakan hatch, terus kita pilih, kita cari yang gravel. Kemudian scale-nya 100, kita isi. Nah, untuk yang kamar mandi dia tipenya honeycomb, scale-nya 100. Untuk yang di teras depan dia tipenya AR BRSTT, scale-nya 5. Kita cari yang AR BRSTD, ini scale-nya 5. Nah, sudah jadi untuk yang lantai. Selanjutnya kita ke utilitas. Utilitas ini yakni bagian bathtub dan toiletnya. Kita gunakan AutoCAD Design Center. Di sini pilih view, kemudian Design Center. Nah, dia ada di sini. Design Center, klik. Kemudian ikuti step-step di sini, pilih yang housedesigner.twg.
NICE Design Center. This PC local disk program. Autodesk AutoCAD 2021 Autodesk. Di program files Autodesk, kemudian AutoCAD 2022, kemudian NAS, NICE Design Center. Kok nggak muncul? Oh, sampel, maaf. Sampel NAS Design Center. Kemudian kita pilih yang host designer.dwg. Kita pilih yang blog. Nah, mungkin bisa diingat-ingat ya teman-teman ya. Ini agak tricky. Pilih this PC. Kemudian kalau teman-teman di sini kan Acer, mungkin di PC-nya masing-masing cari yang C. Kemudian dari C atau local disk ke program files, cari Autodesk. Dari Autodesk ke AutoCAD 2022. AutoCAD 2022 pilih yang NAS, bukan NAS, yang sampel. Dari sampel ke NAS baru ke host designer.dwg. Setelah itu pilih blocks. Nah, di sini kita pilih bathtub sama toilet yang bagian atas. Saat kita klik, dia sudah tercopy teman-teman. Terus kita close. Nggak muncul. Oke, kita coba lagi. Oke, bathtub kita pilih, kemudian toilet top kita geser, terus kita close. Dua-duanya ini saya lupa, ini harusnya ke layer utilitas, jadi kita ubah ke layer utilitas. Untuk ukurannya kita sesuaikan ukurannya, dia kalau di sini 762, lebar bathtubnya itu 762, jadi kita gunakan
dimensi, kita lihat lebarnya di ukuran berapa. Nah ini kan 1524, ini harus dijadikan 762. Atau kita gunakan kalkulator. Satu 76 2 dibagi 1524, ini setengahnya, jadi kita scale 0,5. acuannya bebas 0,5. Nah ini ukurannya harusnya 762. Nah kalau sudah sesuai, kita hapus dimensinya, kemudian betapnya kita rotate, posisi kerannya di atas, berarti rotate-nya ke bawah sini. Dan ini kita move ke ujung kamar mandi, kita move ke ujung kamar mandi nih pakai titik acuan endpoint. Tinggal toiletnya, sedangkan toiletnya 266,7. Kita lihat dulu ukurannya. Nah dia kan 533,4, sama kita gunakan kalkulator. 266,7 dibagi dia setengahnya juga, kita scale setengahnya 0,5. Kalau sudah, garisnya kita hapus, terus kita rotate dan kita pindah. Nah pindahnya dia kan ada di tengah dari sini, maka kita butuh garis bantu, terus kita pakai midpoint. Kita gunakan garis bantu dulu, utilitas, gunakan line, garis bantu dulu dari ujung betap ke ujung dinding kamar mandi. Nah ini udah garis bantunya, tinggal kita pindahnya ini menggunakan midpointnya. Kita gunakan midpoint ke midpoint. Nah dari midpoint ke midpoint jangan lupa garis bantunya dihapus. Utilitas sudah, lanjut kita ke untuk tamannya. Tamannya ini kita isi dengan hedge berupa pasir, tapi sebelum kita hedge kita perlu membuat polyline-nya terlebih dahulu. Kita gunakan polyline, dari ujung ke ujung. Maaf, ini kita ke taman ya, kita ke taman,
kita gunakan polyline dari ujung ke ujung, kemudian ke atas, ujung atasnya pokoknya di luar rumah kita kenakan pasir nantinya. Balik lagi. Ini sudah terbentuk polyline-nya kurang lebih seperti ini. Kita hatch, terus jenisnya kita pilih AR sand, scale-nya 20. Kita isi, scale-nya kita ganti ke 20. Nah, dia akan jadi pasir, terisi pasir. Jadi di luar ini dia terisi oleh pasir. Selanjutnya kita tambahkan desain landscaping, dia tanaman, beberapa tanaman. Saya ambil 2 jenis ini. Sama tadi menggunakan design center, masih di taman ya teman-teman. Cuma ini bukan host, tapi kita gunakan landscaping. Pilih blocks, pilih ini sama tree. Kita close. Nah, untuk ukurannya bebas ya teman-teman, disesuaikan aja ukuran dan penempatannya bebas, boleh mengikuti contoh yang di depan, boleh sebebasnya teman-teman. Ini saya copy. Ini scale-nya saya perkecil. Kurang lebih aja ya teman-teman. Nah, di sini terdapat juga semacam rumput atau taman yang bentuknya ini saya bebas ya teman-teman, bebas, tapi nanti di hatch, jadi gunakan aja polyline, kemudian titiknya bebas, jadi ini jangan
nyalakan, ini bebas saya bentuknya. Ini semacam taman rumput gitu. Kemudian saya hatch, saya pilih yang saya pilih yang grass, scale-nya saya perkecil. Nah, ini semacam rumput. Nah, ini sudah jadi. Tinggal saya tambahkan teks dan dimensi. Teksnya saya tulis dari kamar tidur. Nah, kok hilang? Nah, kalau hilang teman-teman, sebenarnya dia ada, cuma scale-nya terlalu kecil. Jadi ini diklik kanan aja, properties, scale-nya disesuaikan, text height-nya saya coba 100. Masih kecil, mungkin di angka 200. Kalau terlalu kecil nanti bisa disesuaikan lagi. Saya pindah-pindahkan dulu. Nah, sepertinya cukup. Kemudian ini saya copy aja. Kemudian untuk tulisan ruang keluarga, tamu sama dapur. Lanjut ya, mohon maaf tadi ada kesalahan teknis, jadi saya harus gambar ulang. Teman-teman jangan lupa di save ya gambarnya. Lanjut, kita setelah diberi teks, kita ke dimensi. Nah, kita beri dimensinya menyesuaikan dengan yang ada di modul ya teman-teman. Nah, ini untuk text tag-nya saya buat 500, row-nya juga 500 agar terlihat panah dan teksnya ini bisa mengikuti yang ada di gambar sini. Untuk menentukan titiknya agar dia pas, maka kita hidden dulu semuanya kecuali as sama dimensinya. Jadi semua dinding, pintu, jendela, taman, .
masuk ke teks. Nah, as ini akan kita beri dimensi ini, kita setting prosesnya 500, teksnya juga 500. Nggak perlu karena sudah tahu, jadi yang bawah aja. Jadikan tinggal aja titik-titiknya. Kita hapus. Nah, kalau sudah dinyalakan kembali untuk kita sesuaikan penempatannya. Dan jika ini kan terlalu kecil ya, maaf terlalu besar teksnya, kita bisa kecilkan. Kita ke properties aja, bisa kita kecil per 300, text height-nya juga 300. Kalau sudah jadi semua, lanjut kita layoutkan. Saya pindah biar nggak cross dengan originnya. Lanjut kita ke layout. Di layout ini kita butuh template etiket yang kemarin yang sudah dibuat dari minggu sebelumnya. Di sini saya akan menggunakan yang portrait karena dari modul ditampilkannya menggunakan portrait. Kemudian ditulis desain 2 dimensi denah rumah. Ini saya copy, terus saya paste di sini. Ctrl C, Ctrl V aja. Terus kita posisikan kertasnya, kita setting dulu.
karena potret jadinya 210. Kemudian window kita pilih potret, oke, close. Nah ini udah pindah, kita ganti dulu judulnya. Desain 2 dimensi denah rumah. Kita sesuaikan letaknya di tengah mungkin. Jurusan teknik ini disesuaikan, teknik pendingin dan tata udara. Kalau sudah, jangan lupa diganti tanggal hari ini. Ini saya bikinnya 03 02 03 25. Gunakan nama dan jangan lupa edit name-nya. Kalau sudah, kita ke MView, pilih yang poligonal, kita pilih area untuk loading gambarnya. Nah, gambarnya ada di sini, kita sesuaikan untuk posisinya. Kalau sudah, kita kunci. Nah, kurang lebih seperti ini. Kalau sudah diedit semua, kita save dan kita upload. Kita jadikan ke PDF. Tinggal oke aja. Ganti potret. Ini udah ke save ke PDF. Kita lihat tampilannya di PDF. Nah, ini adalah hasil desain denah rumah yang barusan dibuat. Lengkap, semuanya terlihat.